Halo semua, dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata dengan tema KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi, izinkan saya Trinita Estetika Sigalingging yang dibimbing oleh Bapak Edi Prasetyo Nugroho MT selaku dosen pembimbing lapangan untuk menyampaikan video cara penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Mewabahnya pandemi COVID-19 saat ini menjadikan Presiden Joko Widodo membuat ketetapan untuk membatasi segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. Namun di samping itu, pembatasan mobilisasi masyarakat ini tentunya memberikan dampak bagi seluruh lembaga yang ada di Indonesia, dan salah satunya yang dirasa sangat terdampak adalah lembaga pendidikan, karena merupakan suatu lembaga yang berguna untuk memenuhi kebutuhan anak bangsa dalam memperoleh ilmu. Dahulu, anak yang harus menempuh jarak untuk sampai ke sekolah demi belajar, sekarang cukup dilakukan di rumah saja secara daring. Maka dari itu, akibat dari perubahan pembelajaran ini, setiap pihak termasuk tenaga pendidik seperti guru dan dosen harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan keadaan yang terjadi saat ini, agar kebutuhan atas ilmu serta pendidikan anak bangsa dapat selalu terpenuhi walaupun di masa pandemi. Penyesuaian yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dinilai menjadi suatu solusi terbaik selama pandemi saat ini dengan dilakukannya pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Karena dengan melakukan pembelajaran secara daring, selain memberikan dampak terhadap pencegahan penyebaran COVID-19, pembelajaran secara daring ini pun mampu mendorong penggunaan teknologi di Indonesia, sehingga akan terjadi percepatan transformasi pendidikan ke arah yang lebih maju lagi. Selain itu, dengan menggunakan platform teknologi yang ada, siswa akan dapat memperoleh materi ajar dengan cepat, di mana saja dan kapan saja, sehingga pembelajaran daring ini dinilai lebih efisien. Namun, atas hal ini kita perlu melihat bahwa untuk mencapai setiap dampak positif ini, pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan pembelajaran daring ini perlu menghadapi berbagai kendala seperti tenaga pendidik yang kewalahan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan sarana dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sinkronus, siswa yang sulit untuk berkonsentrasi selama pembelajaran daring, tenaga pendidik yang kesulitan untuk mengawasi siswa pada pembelajaran daring, tenaga pendidik yang kewalahan untuk menyiapkan materi yang inovatif guna menunjang pembelajaran sinkronus, sulitnya terjadi komunikasi dua arah dalam proses penyampaian materi pembelajaran secara daring, tidak semua tenaga pendidik dan siswa memiliki sarana dan fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring, sulitnya memperoleh sinyal, dan kesulitan anak dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Maka dari itu, dengan melihat dampak positif dengan segala kendala yang ada dari dilaksanakannya pembelajaran daring ini, diperlukan sebuah solusi agar pembelajaran daring dapat semakin efektif digunakan untuk menunjang proses pembelajaran selama pandemi saat ini. Untuk itu, beberapa solusinya adalah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, menyiapkan fasilitas pembelajaran daring yang matang dengan tatap muka virtual melalui video conference, teleconference, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan, melakukan fleksibilitas dana BOS untuk mensubsidi kebutuhan kuota internet bagi tenaga pendidik dan siswa, melaksanakan kerjasama antara pihak sekolah dan provider untuk meningkatkan layanan internet, dan orang tua yang harus selalu berkomitmen untuk meluangkan waktu dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring, sekaligus menjalankan peran sebagai orang tua, guru, dan teman bagi anak. Nah, berikut ini terdapat beberapa tips yang dapat orang tua terapkan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama, berikan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dengan cara menyediakan ruangan dengan pencahayaan yang baik dan suhu ruangan yang pas, dengan tidak ada barang yang dapat mengalihkan perhatian anak. Yang kedua, membuat jadwal harian belajar anak dan mengatur waktu belajar anak, menggunakan materi dari situs pembelajaran resmi. Kenali gaya belajar anak, apakah itu visual, auditori, atau kinestetik. Siapkan kuota internet untuk belajar anak. Awasi penggunaan media sosial dan game anak. Pahami kebiasaan belajar anak, seperti misalnya, apabila anak sudah mulai tidak konsen, biarkan anak untuk beristirahat sejenak. Lalu, jaga perilaku orang tua saat mendampingi anak, dan selalu apresiasi anak atas hal baik yang telah dicapainya.
Nah, untuk itu, solusi ini harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak agar pembelajaran daring anak di rumah saja ini dapat efektif digunakan dan dapat semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan anak bangsa dalam pemenuhan ilmunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat kita terapkan dengan baik agar pembelajaran secara daring ini dapat semakin efektif digunakan untuk menunjang pembelajaran selama pandemi agar ilmu anak bangsa dapat terpenuhi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya.